dan persembahannya. Adik-adik, kita bernyanyi untuk memuji nama Tuhan dengan di rumah saja. Buat adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersukacita. Baiklah adik, kita akan berdoa, doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kakak Nanda. Oke adik-adik, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, di mana kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tapi tidak hanya kami dengar Tuhan, kami bisa juga melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Inang Diakonis Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Engkau berkati beliau Bapa, agar Inang tersebut dapat menyampaikan firman-Mu dengan sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi senang-senang memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan adik-adik kecil kita untuk mengucapkan ayat bulanan dan hukum Taurat. Ayat bulanan dan hukum Taurat yang akan disampaikan oleh Bernard Boru Simanjuntak dan Dita Boru Ausugian. Baiklah adik, mari kita sama-sama mendengarkannya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ayat bulanan.
1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Diakones Boy Simanjuntak, kita kembali bernyanyi Berkat Ku Terima. Adik-adik yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, tadi kita sudah nyanyi dan kita bersuka cita. Oleh karena itu, tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu bagi kami. Kami boleh bersekutu dengan Engkau lewat kebaktian kami yang walaupun kami lakukan hanya di rumah saja. Tuhan, kami tadi sudah menyanyikan lagu pujian bagi-Mu. Kiranya Engkau terimalah segala pujian kami. Dan sebentar lagi firman-Mu akan kami dengarkan. Bukakan hati pikiran kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kami kasihi, marilah kita membuka Alkitab kita. Khotbah hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 12, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kejadian pasal 12 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ayat khotbah hari ini adalah tentang Abram yang dipanggil oleh Tuhan. Abram dipanggil oleh Tuhan keluar dari negerinya, keluar dari rumahnya,
keluar dari rumah bapaknya, dari kampungnya. Kemana? Ke tempat yang akan ditunjukkan Allah kepada dia. Yang walaupun Allah belum mengatakan nama tempat itu, ketika Abram disuruh Tuhan, tetapi Abram tidak takut. Abram tidak banyak bertanya-tanya. Abram taat. Dia mau untuk mematuhi apa yang diperintahkan, apa yang disuruh oleh Tuhan. Karena dia tahu di dalam tujuannya nanti, di dalam perjalanannya nanti, Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan membimbing dia, menjagai dia, melindungi dia. Anak-anak kami yang kami kasihi, ada 3 hal yang sangat penting dari nats ini yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita pelajari, dan itu sangat berharga. Apa itu? Yang pertama, ketaatan Abram atas perintah Tuhan. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini tadi diceritakan, yaitu tentang panggilan Tuhan terhadap Abram. Ketika Tuhan memanggil Abram, menyuruh Abram untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumahnya atau rumah orang tuanya, menuju tempat yang sama sekali dia belum tahu. Dia pergi, dia mau. Hal itu merupakan pergumulan yang berat sebenarnya bagi Abram. Namun ia tidak berdalih, ia tidak mengelak, dia hanya turut saja, dia hanya mau saja. Pergi kata Tuhan, dia langsung pergi. Dia taat kepada apa yang disuruhkan atau yang diperintahkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita adik-adik? Ketika orang tua menyuruh, apa jawabanmu? Nanti ya Mak, nanti ya Pak, bentar lagi ya. Apa rupanya? Mau kemana? Apa mau dikerjakan? Gitu kan adik-adik? Tapi Abram di sini tidak ada kata tanya, tidak ada alasan, tidak ada kata dalih. Dia langsung go, pergi ketika Tuhan menyuruh dia. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, panggilan kepada Abram bukanlah bersifat parsial yang berguna untuk dirinya sendiri ataupun yang berguna kepada orang lain, melainkan bersifat universal yang berguna untuk semua orang yang ada di muka bumi ini. Untuk itu, dalam nats ini Tuhan memberikan perintah yang kedua. Perintah yang kedua kepada Abram, yaitu menjadi berkat. Meskipun Tuhan memberkati Abram, tetapi Abram tidak fokus pada menerima berkat itu, tetapi ia fokus untuk menjadi berkat. Berkat bagi semua orang, berkat dimanapun dia berada, berkat bagi semua orang yang ada di bumi ini. Orang Kristen, termasuk anak-anak
kita, termasuk anak-anak sekolah minggu, telah dipanggil Tuhan. Ngapain? Untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di bumi ini. Melalui apa? Talenta. Talenta diberikan Tuhan kepada kita untuk memuliakan namanya. Lalu melalui karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena memang talenta itu, karunia itu diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita salurkan, untuk kita berikan, supaya banyak orang yang menikmatinya. Panggilan Tuhan untuk kita, seperti yang sudah Inang jelaskan tadi, menuntut akan ketaatan kita, akan ketaatan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sama dengan si Abram yang ada pada Nats ini. Adik-adik yang kami kasihi, pada hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan, kita diperintahkan untuk pergi dan menjadi berkat. Mari bersama-sama untuk taat kepada perintah Tuhan ini. Kita pergi untuk melakukan tugas panggilan kita, sebagaimana kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Menjadi berkat karena sudah kita diberkati oleh Tuhan. Berkat yang sudah kita terima dari Tuhan berarti harus kita munculkan, harus kita nampakkan bagi orang. Itulah yang dikatakan kita menjadi berkat. Oleh karena itu, apa-apa saja ya yang sudah kita terima dari Tuhan. Ada lagu Kidung Jemaat mengatakan, hitung berkatmu. Tahu adik-adik tentang lagu itu? Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya akan kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Sampai selanjutnya. Lagu itu mengatakan memang banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Kita sudah menerima berkat-berkat itu. Tadi dikatakan oleh lirik lagu itu, hitung berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Apa-apa saja ya. Coba, apa-apa saja ya berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Misalnya, kita memiliki napas kehidupan hingga saat ini. Kita hidup, ya kan? Lalu yang kedua, kita sehat. Yang ketiga, kita punya akal, pikiran, kepintaran, ilmu pengetahuan, ya kan? Lalu yang selanjutnya, apalagi kita diberi hikmat, bijaksana, kita diberi rezeki melalui tentunya pekerjaan orang tua kita. Buktinya kita bisa berpakaian yang rapi seperti ini, ya enggak? Adik-adik sekolah minggu. Itulah berkat-berkat Tuhan. Dan bahkan masih banyak lagi berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka dari itu, jadikanlah semua berkat yang diberikan Tuhan kepada kita dapat dirasakan, dapat dinikmati oleh banyak orang lain. Lalu sampailah kita ke yang ketiga, janji Tuhan kepada Abram. Tadi kita sudah mendengar bagaimana ketaatan ataupun kepatuhan Abram terhadap
perintah Tuhan. Dan sekarang kita melihat apa janji Tuhan kepada Abram. Janji Tuhan kepada Abram adalah dengan membuat nama Abram menjadi masyhur. Apa itu masyhur? Terkenal. Namanya menjadi besar. Iya kan? Buktinya hingga sekarang kita tahu nama Abram. Itu oleh karena janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham, namanya menjadi masyhur. Namanya menjadi terkenal, besar hingga sekarang, dan bahkan untuk selama-lamanya. Bahkan Abram yang nantinya ketika berganti nama menjadi Abraham, arti Abraham adalah Bapa orang percaya. Bapa orang percaya. Sesuai dengan janji itu, ya, Allah tadi memberkati Abraham juga adalah menjadikan keturunan Abram seperti banyaknya bintang di langit dan banyaknya pasir di laut. Banyak sekali ya. Termasuk kita kan, adik-adik kan, juga adalah keturunan dari Abram. Ada lagunya kan? Anak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, gitu kan? Berarti semua kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Abram, anak-anak Abraham. Maka dari itu adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang sudah kita terima dari Tuhan, mari salurkan kepada orang lain sehingga kita menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih membimbing, menjagai, memberikan kami kesehatan hingga pada sekarang ini. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan supaya kami menjadi pemberi berkat di rumah kami, kepada teman-teman kami, atau di lingkungan kami, bahkan kemanapun kami pergi. Karena Engkau sudah terlebih dahulu memberi berkat kepada kami. Ya Tuhan, di usia kami yang masih anak-anak, tetaplah Engkau bersama-sama kami, supaya hidup kami menjadi berkat kemanapun kami pergi. Dan Engkaulah Tuhan yang tetap menambahkan sukacita kepada kami, menambahkan kesehatan, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, virus COVID-19 yang masih mewabah di dunia ini, tetapi kami tetap sehat, kami tetap semangat, kami tetap bersukacita untuk melakukan segala pekerjaan kami, untuk belajar, dan apapun yang kami lakukan, kami tetap memuliakan Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan, berikan rezeki melalui apa yang mereka kerjakan. Berkati kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Terima kasih buat Inang Diakones Boris Simanjuntak yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Semoga pelayanannya semakin berjaya. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah anak sekolah minggu, kita akan bernyanyi Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah.
adik-adik yang kami kasihi, kita akhiri acara ibadah kita di hari Minggu ini. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah malam minggu, kita tetap terapkan 3M,